Shalom anak-anak, selamat pagi. Kalian tentunya sehat-sehat ya. Penuh dengan sukacita, kita akan memulai chapel pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita persiapkan hati untuk berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali memberikan kesehatan sehingga kami dapat bersama-sama menikmati hari yang baru ini. Kini pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami akan memulai chapel. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami dapat melaksanakan chapel ini dengan penuh sukacita dan pujian ini dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Baik anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, di mana kami boleh melakukan ibadah bersama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan di dalam kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus memimpin menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami baca dan yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan kita, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 8 sampai 14.
Ya, Ibu ulangin ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 8 sampai 14. Sudah? Semuanya sudah dibuka Alkitabnya? Boleh dibaca bersama. 1 Samuel pasal 3 ayat 8 sampai 14. Samuel terpanggil. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk 3 kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapus dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Demikianlah firman Tuhan. Tema chapel kita hari ini adalah sahabat menegur yang salah. Kita sudah membaca tadi Samuel terpanggil. Samuel adalah seorang abdi Allah. Samuel seorang anak laki-laki yang sejak kecil dititipkan kepada Imam Eli. Ibu Samuel kita sudah tahu, yaitu Hana menitipkan kepada Imam Eli untuk menjadi abdi Allah, dan tinggal di kemah suci. Sedangkan Imam Eli itu adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, melayani Tuhan di kemah suci. Nah, disitulah Samuel dibesarkan. Suatu ketika suatu malam, Samuel sedang tidur, ada suara yang memanggil namanya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel terbangun. Kalau kita ada mau memanggil kita, pasti kita terbangun kalau nama kita dipanggil. Samuel terbangun. Tetapi ketika dia terbangun, dia melihat nggak ada orang di sekelilingnya. Terus dia berpikir, mungkin Imam Eli yang memanggilnya. Tetapi ketika ia mendatangi Imam Eli, ternyata dia tidak sama sekali tidak memanggil Samuel. Samuel bingung, siapa yang memanggil dia? Lalu Imam Eli mengingatkan kepada dia, sekali lagi ia memanggil, suara memanggil, jawablah, "Itu adalah Tuhan," kata Imam Eli. Malam itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Apa yang diinginkan Tuhan kepada Samuel? Malam itu Tuhan berbicara kepada Samuel, mengatakan bahwa anak-anak Imam Eli telah berbuat salah. Tapi Imam Eli tidak mau menegur anaknya. Imam Eli sudah tahu anaknya melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mau menegur anaknya. Anaknya Imam Eli yaitu namanya Afni dan Pinehas.
Jadi hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka memandang rendah ya korban untuk Tuhan. Ya. Nah, lalu Tuhan mengingatkan dan menegur Imam Eli melalui Samuel. Ya, tadi pas ketika Samuel tertidur, Tuhan memanggil Samuel. Nah, bahwa Allah akan menghukum Eli dan anak-anaknya. Ya. Kenapa Allah yang penuh kasih ya dan Allah yang adil mau menegur Eli? Ya. Karena Allah tahu ya, Imam Eli tahu kalau anaknya itu ya melakukan kesalahan. Ya. Sekalipun Imam Eli sudah mengetahui anak-anaknya itu sudah berbuat dosa, namun Imam Eli seakan-akan dia tidak punya keberanian ya untuk menegur anak-anaknya. Padahal ya sebagai orang tua kita berhak dong menegur anak-anak kita ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Ya kan, sebagai orang tua kita mau anak kita melakukan yang baik bukan yang salah. Tetapi malahan justru Imam Eli itu nggak punya keberanian untuk menegur anak-anaknya. Padahal sudah jelas mereka melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan dan sama sekali tidak menghargai kekudusan Allah. Nah, jadi Allah menghendaki supaya Imam Eli menasihatin anak-anaknya untuk tidak menghina Tuhan, ya. Ya. Dengan perbuatan mereka yang tidak baik itu berarti sudah menghina Tuhan, ya. Allah ingin Imam Eli itu menegur anak-anaknya, ya, mengingatkan anak-anaknya supaya apa? Supaya kembali di jalan Tuhan yang benar, bertobat, ya, itu tujuan Tuhan, ya. Seorang orang tua pingin dong anaknya ketika melakukan salah diingatkan, dinasihatin supaya anaknya di jalan yang benar, tidak lagi melakukan yang salah. Ya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Imam Eli. Jadi di mata Allah, Imam Eli itu lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Allah. Iya kan? Masa dia lebih takut kepada anak-anaknya daripada kepada Tuhan? Ya. Nah, hal itu yang menjadikan anak-anak Imam Eli semakin tidak baik kelakuannya, tindakannya, semakin berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Imam Eli tidak menegurnya, tidak menasehatinya. Nah, karena Allah penuh kasih, Allah itu adil, maka Allah tidak hanya menegur, ya. Namun apa yang dilakukan Tuhan? Pada akhirnya ia menjatuhkan hukuman bagi Imam Eli dan kedua anaknya. Hal itulah yang akan disampaikan Samuel, yang harus disampaikan Samuel kepada Imam Eli, bahwa seluruh keturunan keluarga Imam Eli menanggung hukuman dari Allah. Ya. Sebab ia melihat apa yang anak Imam Eli lakukan itu tidak baik dan tidak benar, ya. Ya, jadi kita itu tidak boleh main-main dengan Allah, ya. Tuhan itu
tidak bisa kita bohongi. Tuhan itu tidak tidur, sebab Ia melihat apa yang kita perbuat, dan Ia juga tidak mau dipermainkan. Nah, itu dari kisah Nabi Eli ini, ya, Imam Eli ini, nah, ada pelajaran bagi kita. Apa? Kalau kita mengasihi teman-teman dan sahabat kita, ya, sebagai teman yang baik, sebagai sahabat yang baik, ya, kamu harus menegur teman kamu, ya, ketika mereka melakukan kesalahan, ya. Jangan ragu menegur mereka, ya. Kalau kamu kedapatan temanmu berbuat salah, berbuat kecurangan, berbuat ketidakjujuran, ya, boleh kamu tegur, ya, tetapi menegurnya dengan cara yang santun, yang kasih, ya, dengan bahasa yang baik, ya. Nah, jadi kita harus belajar berani apa? Berani menegur, ya, atau menasihati teman-teman atau sahabat, ya, kalau memang mereka melakukan yang salah. Mungkin ketika mereka ulangan mereka menyontek, kamu boleh menegurnya, ya. Mereka berbohong, kamu boleh menasihatin, tidak baik berbohong. Atau ada temanmu yang tidak patuh kepada orang tua, ya. Atau ketika di dalam kelas temanmu itu suka bercanda terus, bermain terus ketika guru sedang menerangkan, ya, dan lain sebagainya. Boleh sebagai sahabat kamu menegurnya, tegur dengan kasih yang tulus. Nah, kalau kita sebagai sahabat, ya, kalau kalian sebagai sahabat, ya, tidak menegur teman kalian, ya, ketika melakukan yang salah, sama saja artinya kita tuh membiarkan teman kita itu, mereka itu hidup dalam kesalahan mereka, ya. Tidak menegur kesalahan mereka, dibiarin saja, ya. Tetapi Tuhan ingin setiap orang itu apa? Menyesali apa? Dosanya. Ketika orang itu menyesali dosanya, sadar akan kesalahannya, ya, mereka juga harus bertobat, ya. Nah, Tuhan ingin kita, ya, sebagai anak Tuhan mengingatkan teman-teman kita kalau itu salah. Tuhan mau kita tidak membiarkan yang salah, namun Tuhan mau kita menegurnya. Teguran dengan bahasa yang baik, dengan santun, ya. Jadi firman Tuhan ini, tema firman Tuhan adalah sahabat menegur yang salah. Jadilah sahabat yang penuh kasih. Tegurlah temanmu ketika temanmu melakukan yang salah. Itu yang Tuhan mau. Demikian firman Tuhan. Amin. Anak-anak, kalian telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu bagus, ya. Mari kita tutup. Sebelum kita tutup dengan doa, kita angkat pujian sebagai lagu penutup. Kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan
Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kini kami mau memulai belajar. Kiranya Tuhan berkati kami anak-anak-Mu dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Meskipun kami tidak berjumpa dengan satu dengan yang lain, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran di dalam PJJ ini. Terlebih Tuhan berkati internet yang akan digunakan dalam pelajaran PJJ ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan anak-anak boleh menerima pelajaran yang diberikan oleh guru, diterima dengan baik dan dapat dimengerti. Berkati juga orang tua ya Tuhan, yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat mendampingi putra-putrinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.